Ya, pertanyaan besar pemirsa, apakah peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini nanti akan dikabulkan? Karena informasi dari pihak kuasa hukum sendiri bahwa pihaknya sudah akan menyediakan ada sejumlah bukti, novum ada 4 bukti yang akan dihadirkan nantinya dalam sidang yang rencananya ini akan dilangsungkan pada tanggal 24 Juli mendatang. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan para narasumber. Sudah hadir secara virtual ini kuasa hukum Saka Tatal, Bang Farhad Abbas. Selamat malam Bang Farhad Abbas. Selamat malam, Mbak Gita. Oke, baik. Dan juga tentunya sudah hadir di studio TV One dari Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Oke, dan juga ada pakar hukum pidana, Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri, selamat malam. Selamat malam. Baik. Bapak-bapak, saya ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, ini jelang sidang yang akan berlanjut atau berlangsung pada tanggal 24 Juli nanti, sempat disebutkan oleh kuasa hukum Titin Prilianti bahwa akan ada 4 bukti atau 4 novum. Bisa dijelaskan Bang, ini apa-apa saja, persiapannya juga seperti apa? Ya, kita udah dapat panggilan sidang nanti buat tanggal 24 Juli ini ya di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon gitu. Sebenarnya kami yang lagi mengajukan PK ini nggak akan terlalu banyak komentar karena klien kami saat ini sudah tidak ditahan, sudah telah menjalani mantan narapidana dalam statusnya, yang dimana menuntut keadilan bahwa apa yang terjadi saat ini terutama dengan dikabulkannya pra peradilan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita berharap nanti Peggy Setiawan ini dan pengacaranya mereka dapat dihadirkan dan menjelaskan kepada hakim bahwa orang-orang yang DPO yang di dalam pertimbangan hakim menyatakan adalah pelaku, pemerkosa, pembunuh, yang bawa motor, yang membawa mayat itu, 2 dinyatakan adalah fiktif oleh polisian, sedangkan 1 dinyatakan salah orang dan dikabulkan pra peradilan dan dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian dipulihkan kembali nama baik dan kehormatan daripada Peggy. Itu sudah sangat mudah sekali. Nah, di samping adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan yang dilakukan oleh Liga Akbar yang tentu akan merubah kronologis cerita rangkaian peristiwa pidana pembunuhan berencana tersebut. Nah, kemudian kita akan menghadirkan saksi ahli forensik untuk menilai kembali, menguji tentang sekuat apa air sperma itu di dalam tanah atau di dalam kubur masih bisa ditampak lagi selama beberapa hari kekuatannya. Kemudian kenapa tidak dilakukan upaya tes DNA terhadap keseluruh korban yang disimpulkan atau dipertimbangkan hakim dalam vonis sebagai orang yang memperkosa secara bergantian bergiliran tersebut. Nah, kemudian dengan adanya upaya-upaya pelaporan saksi palsu, di antara telah dilaporkannya beberapa seperti Pak RT, Aib, dan Dede, mudah-mudahan argumentasi kami dalam memori peninjauan kembali ini dapat menjadi perhatian dan kita akan diadili, diperiksa oleh hakim. Upaya peninjauan kembali yang luar biasa ini, kalau bisa majelisnya karena ini adalah anak tidak usah 1 orang, kalau bisa lebih dari 3, kalau bisa 5, 7 atau 9 hakim agung. Karena ini adalah peristiwa kemanusiaan luar biasa. Yang dapat kita petik dari persoalan ini bukan kita ingin kabur masalah pembunuhan ini, tapi agar jangan sampai salah menghukum. Dan salah menghukum itu juga harus dihukum, diberi sanksi. Kami melihat Polda Jawa Barat maupun pihak kepolisian belum memberikan sanksi yang tegas kepada penyidik-penyidik yang salah tangkap. Jadi keluarga korban termasuk keluarga Saka juga sangat kecewa karena tidak adanya hukuman buat polisi-polisi yang menangkap Peggy. Nah, apakah mereka harus menunggu putusan dari peninjauan kembali ini? Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat, dan kita sudah konfirmasi beberapa saksi ahli dengan saksi ahli ternama di Indonesia yang siap untuk menjadi saksi dan menjadi bagian daripada peninjauan kembali ini. Demikian. Oke.
sudah dijelaskan bagaimana persiapan dan juga ada sejumlah saksi dan juga bukti-bukti yang nanti akan disiapkan. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga Bang Farhad, sebenarnya apa ini yang diharapkan dari Saka Tatal maupun dari pihak kuasa hukum dalam sidang peninjauan kembali ini? Karena kan Saka Tatal ini sebenarnya sudah bebas. Apakah untuk pemulihan nama baik? Karena memang informasinya Saka Tatal ini katanya sampai susah untuk mencari pekerjaan, Bang. Ya. Dari awal, hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi alibi saksi yang meringankan kita, termasuk keluarga atau orang dekat yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat tersebut. Karena lokus kejadian, tempat kejadian perkara itu ada 2 titik. Nah, di mana hakim tidak memisahkan peran daripada Saka, niatnya. Niat dan motifnya apa? Keuntungan daripada dia membunuh itu apa? Dan hanya 1 pukulan kalau dalam dakwaan jaksa. Nah, tidak ada niat perencanaan maupun pembunuhan. Tapi dalam kesimpulan pertimbangannya adalah Saka Tatal adalah orang yang memiliki niat buruk atau niat jahat atau perencanaan sehingga mengakibatkan kematian kedua orang tersebut. Padahal Saka Tatal ini hanya dianggap memukul si Eki aja, nggak memukul Vina. Nah, di sini kita melihat ada ketidakadilan di situ dan memang hakim pada majelis mulai PNPT dan MA itu hanya mengambil copy paste daripada putusan atau penyidikan kepolisian. Catatan yang paling penting, di pledoi pertama, hakim menyampingkan pledoinya dengan alasan salah nomor perkara. Pengacaranya waktu itu awal menulis nomor surat kuasa yang intinya sama dengan nomor perkara, katanya dengan alasan tidak ada endpoint. Jadi Saka Tatal sama aja tidak pakai pengacara, tidak ada pledoi. Pada saat banding, memori kasasi, memori banding yang sudah didaftar dan ada tanda terima dan kontra memori atas memori banding jaksa itu saat ada tapi tidak disertakan, tidak dilampirkan ke pengadilan tinggi. Majelis hakim pengadilan tinggi pun menyatakan pengacara Saka Tatal tidak menyerahkan memori banding. Jadi itu betul-betul dalam keadaan KO, bukan dalam keadaan oke. Terbalik, kalau orang harusnya oke kan ini KO. Nah, demikian juga putusan pengadilan Mahkamah Agung. Nah, setelah 8 tahun dan ternyata merupakan semangat baru dengan adanya PG lepas, kemudian Liga Akbar mencabut, ya, kemudian DPO-nya berkurang. Jadi peristiwa itu hanya imajinasi atau halusinasi yang terjadi yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup rata semua dan Saka Tatal dihukum 8 tahun telah menjalani dan sampai saat ini dampak buat dia tidak mendapat pekerjaan dan ada traumatis dan kita berharap agar Saka Tatal maupun ke-7 terpidana tersebut ditangguhkan sementara, dikeluarkan sementara berdasarkan putusan dan tidak harus menunggu, udah gampang, sangat mudah dibaca. Hakim Aib Sulaiman aja yakin bahwa orang-orang yang DPO itu bukan pelakunya dan polisi sudah menyatakan 2 udah fiktif. Jadi apa lagi? Karena kalau nggak ada mereka nggak akan mati tuh Eki. Tidak ada Peggy nggak akan mati tuh Eki. Itulah yang menjadi dasar bahwa Saka siap, di samping telah menjalani hukuman, siap sumpah pocong pun dia tidak melakukan itu. Semoga jalan terang dan semoga keadilan itu ada di kota Cirebon. Dari sinilah kita mulai sidang pada tanggal 24 Juli nanti. Kami berharap seluruh masyarakat Cirebon untuk hadir bersama-sama, kita tuntut keadilan, kita gelar perkara ini, kemudian kita tuntut hakim di Mahkamah Agung untuk membebaskan Saka Tatal dan ke-7 terpidana lainnya. Baik, Bang. Ya, saya ke Pak Kudri sekarang. Ya. Bang Farhad tadi sudah menjelaskan ya, ini upaya untuk mencari keadilan untuk Saka Tatal sekalipun sudah bebas, ada sejumlah bukti dan juga novel yang sudah disiapkan. Pak Kudri melihat bagaimana ini nanti sidang PK ini? Pertama-tama kan kita tahu bahwa terpidananya sudah melaksanakan putusan itu. Dia mengajukan PK dengan harapan tadi mencari keadilan. Dan ini biasanya terjadi dalam perkara pidana, orang mengajukan PK, ya walaupun dia sudah melaksanakan hukuman pidananya, penjaranya, dia mengajukan PK untuk apa? Dia menyatakan bebas karena ada kaitan dengan perkara lain, perkara perdata. Mungkin di perkara perdata dia kalah, ya karena perkara pidana, misalnya perkara penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, macam-macam, ya. Nah, jadi
kalau misalnya pidananya dia bebas, berarti perkara perdatanya, perbuatan melawan hukumnya itu gugatannya akan dibatalkan juga. Itu biasanya ini. Tapi ini kan nggak ada kaitannya dengan perkara itu, hanya ingin mencari keadilan. Mungkin juga karena terpidananya atau mantan terpidananya itu secara psikologis trauma gitu ya, dia mengalami trauma Ya, psikologis. tadi disebutkan juga soal Bang Farhad, mungkin ya? dengan itu bebasnya gitu loh. Nah, tapi mengenai syarat ya untuk mengajukan PK ini ya, novum itu ada waktunya ya, 6 bulan sejak diketemukan novum itu. Jadi kan nanti akan yang sidangnya tanggal berapa, 26 itu sebenarnya ya itu bukan sidang perkara pokoknya, itu di PN untuk diperiksa ya sebelum berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung. 6 bulan itu akan diperiksa, akan dipanggil saksi-saksi. 6 bulan sejak diketemukan bukti barunya itu. Nah, bukti barunya itu sebenarnya bukti yang lama dahulu ada tapi tidak pernah diketemukan. Itu mungkin kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, novumnya itu bukti baru setelah perkara itu selesai. Ya kita nggak tahu ya apakah yang bentuk yang pertama ya artinya buktinya sudah lama baru ditemukan, atau bukti baru setelah perkara itu selesai baru, dan itu pun harus 6 bulan waktunya. Nggak bisa ini, nah perkara ini kan sudah 8 tahun ya ini. Ya kita nggak tahu, ini juga mohon hati-hati buat penasihat hukumnya untuk mempertimbangkan hal itu. Tetapi untuk mengajukan PK bukan semata-mata karena novum, ada alasan lain, yaitu ada kekeliruan yang nyata ya, bahwa hakim ada kekeliruan nyata dari hakim ya. Nah ini nanti kita nggak tahu dieksplor ya, atau digali oleh penasihat hukum di sisi mana bahwa hakim itu ada kekeliruan yang nyata ya, itu jadi bukan alasan novum itu ya. Jadi saya kira itu dua hal yang perlu diperhatikan oleh penasihat hukum untuk mengajukan PK itu. Oke. Bagaimana juga dengan yang dikemukakan oleh Bang Farhad, salah satunya kan putusan dari pra peradilan Peggy. Ini apa pengaruhnya nanti dalam sidang PK nanti? Apalagi Peggy juga sudah menyatakan sebenarnya siap untuk membantu memberikan keterangan dalam kapasitasnya tentunya. Perlu dipahami bahwa pra peradilan itu bukan menyangkut pokok perkara. Jadi tidak menyatakan seseorang itu bersalah ya atau tidak bersalah, telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Itu bukan soal itu. Tetapi yang dimasalahkan prosedur dan administrasi penetapan dia sebagai tersangka sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Nah, jadi ini kan nggak menyangkut pokok perkara. Menurut pendapat saya putusan pra peradilan PG itu agak sulit untuk dipakai untuk alasan untuk PK gitu loh. Nah kalau misalnya Peggy mau menjadikan saksi, loh Peggy-nya kan nggak ada di tempat, iya kan, dia bagaimana mau menjadi saksi, iya kan? Nah kita nggak tahu, apalagi katanya Peggy nggak kenal dengan Saka gitu. Jadi apa ininya relevannya? Saya nggak tahu ya. Apa yang mau dari sisi apa ya karena kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari pemahaman saya dari orang luar yang mengamati itu sulit kalau Peggy untuk sebagai saksi, kecuali ada dua orang dulu saksi dalam perkara, dia mencabut keterangan di muka pengadilan, dan ini sepengetahuan saya tahu ya, tidak ada orang ya dulu menjadi saksi di pengadilan terus dia cabut. Yang sering terjadi itu di pengadilan dia mencabut keterangan di waktu penyidikan. Tetapi kalau orang putusan sudah inkrah, terus tiba-tiba dia menyatakan mencabut keterangannya dia. Nah ini nggak bisa. Kalau katakanlah dia misalnya mencabut keterangan di muka pengadilan, nggak bisa. Beda dengan di BAP karena dia cabut BAP. Itu orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dan disumpah, dia nggak bisa cabut lagi, ya kan? Kecuali dia mau kasih keterangan baru yang bertentangan dengan keterangan, itu hal lain, ya kan? Tapi dia nggak bisa mencabut, keterangan saya dulu waktu diperiksa hakim saya cabut, nggak bisa. Beda dengan waktu di kepolisian itu. Udah. Tapi kalau dia mau menyatakan, wah saya dulu kasih keterangan bohong, itu bisa. Ya kecuali dia mau mengajukan hal yang seperti itu, bisa saja. Ya. Pak Beni, bagaimana kemudian melihat Kompolnas melihat ya Saka Tatal mengajukan PK ini? Ya tentunya kami menghargai ya
segala upaya yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, tentunya nanti setelah persidangan bagaimana hasilnya, setelah novum itu diuji, keputusannya apa, ini tentunya nanti juga akan menjadi masukan buat penyidik. Ada hal-hal baru mungkin yang selama ini belum terungkap, karena terus terang mencermati kasus ini kan saya sendiri agak bingung, karena apa? Ini sudah inkrah, sudah pernah pra-peradilan, sudah pernah gerasi dan sebagainya. Namun sekali lagi kami menghargai upaya ini, mudah-mudahan ini adalah tahapan untuk mewujudkan kebenaran tadi. Sehingga rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi. Oke, salah satu yang juga menjadi perhatian adalah pernyataan atau statement ya dari Bang Farhad Abbas mengatakan ada kritik juga, kenapa tidak ditindak tegas ini para penyidik yang juga ibaratnya salah tangkap, sampai saat ini masih belum ada juga kejelasan. Ini nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Beni, namun usai jeda pemirsa kami kembali sesaat lagi. Ya, langsung ke Pak Beni terlebih dahulu. Kalau tadi Bang Farhad sempat mengungkapkan ya ada kritik juga, kenapa sih kemudian polisi begitu ya belum menindak tegas para penyidik yang kemudian melakukan salah tangkap ini, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Kompolnas melihatnya bagaimana ya Pak Beni? Ya, yang pertama yang kami tahu ya, tim dari Mabes itu sudah turun untuk merunut sejak penanganan pertama. Siapa saja yang menangani, prosesnya bagaimana, kemudian dalam konteks pendekatan secara saintifik, ada hal-hal yang tidak dilakukan dan sebagainya. Itu sudah. Nah, untuk yang penetapan tersangka, ini kami belum mendengar apa hasilnya, tetapi kami tim juga turun dari Mabes. Nantinya kami akan cek sejauh mana hasilnya, kemudian apa tindak lanjutnya. Jadi tentunya karena berawal dari penanganan yang tidak optimal dan pendekatan secara saintifiknya ini lemah sekali, maka dampaknya ke sini. Ya, sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan kasus pembakaran rumah wartawan yang di Tanah Karo, itu bagus sekali. Karena pendekatan secara saintifik lengkap, tidak bisa membantah. CCTV diambil, kemudian pemeriksaan TKP, debunya diambil, jenis bahan bakarnya apa dan sebagainya, sehingga klop antara keterangan tersangka dengan saksi-saksi dan bukti secara saintifik. Nah, itulah yang tentunya ideal ya, penanganan yang ideal. Nah, sementara penanganan awal kasus ini banyak kelemahannya. Ya. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan sekarang dengan PK, kemudian nanti mungkin yang lain juga seperti itu, kembali diharapkan nanti hadir bukti-bukti baru atau saksi-saksi baru yang nanti sekali lagi yang kita harapkan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan. Bang Farhad, ini kan kalau tadi Pak Kudri mengatakan novum atau bukti yang baru yang dihadirkan ini ada tenggat waktunya sekitar 6 bulan atau 180 hari ya Pak Kudri ya. Dari bukti-bukti baru ataupun novum yang dihadirkan ini bagaimana kemudian dari durasi waktunya ini apakah masih aman Bang Farhad? Ya itu nggak ada masalah ya. Artinya kita tidak menggunakan bukti-bukti yang sudah pernah dipergunakan, justru yang tidak dipergunakan yang baru kita ketahui, ya. Kemudian memang ada sedikit kendala ya, terutama tentang olah TKP yang disembunyikan ketika disidik pertama kali di kecelakaan lalu lintas di situ. Tapi kami masih punya bukti dan mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan. Kemudian kalau bukti di forensik, paling kita akan menghadirkan saksi ahli forensik saja yang dapat menilai keterangan itu. Nah, karena kami melihat di sini, kalau kita berdebat tentang masalah kualitas saksi, kualitas semua, bagi kami hanya melihat kualitas bukti, kualitas saksi tidak berkualitas, termasuk penyidiknya juga kurang, penuntutnya juga, bahkan hakimnya juga bukan menilai bukti yang kualitas, tapi mereka tidak
punya kualitas keahlian, kemampuan dalam mengadili satu perkara yang dimana hanya berdasarkan atau mengejar pengakuan tersangka, pengakuan terdakwa, pengakuan saja gitu. Nah, kemudian sudah diakui mereka tidak memiliki sistem penyidikan yang secara ilmiah, scientific investigation yang dimana itu seperti Bapak ahli tadi ahli mengatakan bahwa berbeda, atau Pak Beni yang mengatakan contoh dengan pembunuhan itu sangat berbeda banget. Nah, makanya saya heran ya, di zaman tahun 2016 itu kok begitu cara penyidikan kelabakan. Walaupun sampai saat ini, sampai detik ini, mereka mengatakan sudah sempurna banget, bahkan penyidik Polda Jawa Barat di backup dengan penyidik Mabes Polri, tapi ternyata nampak sekali ketertutupan dari pihak kepolisian. Saya melihat salah satu contohnya, mereka tidak menghadirkan para saksi-saksi yang mengetahui atau ini ditunjuk, ini PG atau bukan gitu. Bahkan hanya menghadirkan satu orang saksi ahli doang gitu. Mereka begitu percaya diri banget. Nah, disinilah saya melihat kelemahan mereka yang sangat tertutup. Bahkan untuk pengacara selevel organisasi Peradi, untuk menemui kelima terpidana tersebut susah banget. Mereka udah kayak bukan pengacara lewat, walaupun belakangan ketemu juga. Bahkan saya dengar informasi Sudirman yang saksi yang seolah-olah mengaku karena nggak tahan disiksa, itu juga sampai sekarang belum ada kepastian pengacaranya yang di tempat yang akan menempati keluarganya menunjuk Peradi nggak pernah ketemu dengan Sudirman sampai saat ini. Itu yang membuat kelima terpidana itu terhalang atau agak terhambat untuk mengajukan PK, sehingga kami memilih duluan bersamaan dengan sebelum putusnya Peggy pun kami sudah mengajukan peninjauan kembali gitu. Nah, jadi mudah-mudahan pengacara dari pihak Peggy mengatakan konfirmasi siap ya, siap mereka untuk hadir dan menyerahkan kepada hakim bahwa nih hakim tahun 2024 saja menilai kualitas penyidikannya, cara menetapkan tersangka, DPO pun masih dianggap melanggar gitu, sehingga dibatalkan. Bagaimana peran daripada Peggy yang memperkosa, menusuk, memukul batu kepalanya itu. Sedangkan polisi yakin banget ini orangnya. Karena seolah-olah saksi-saksi yang sebelum mencabut menyebut itu, walaupun belakangan mereka mencabut. Tapi hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri sampai untuk tata sampai di Mahkamah Agung, ya hanya mendengar saja. Malah dimarahin kalau anak ini berbohong, dianggap suaranya terbata-bata, alasan itu membuat dia dihukum berat. Dan yang lain dihukum rata seumur hidup. Nah, inilah menurut saya, dengan menangnya Peggy ini, mudah-mudahan terang Indonesia, ahli-ahli hukum dan hakim-hakim nanti. Artinya tidak usah lagi mencari-cari kesalahan, masalah waktu, nopum, segala macam, tapi dengan dasar kekeliruan hakim, ya, di mana dia jelas bahwa semua dakwaan jaksa itu nggak ada saksi yang mendukung. Saksi yang ada itu adalah saksi yang melihat jauh dari 50 meter. Dan itu merupakan rangkaian cerita, laporan yang dibuat oleh Rudiana. Yang sampai saat ini, Rudiana itu tidak muncul. Saksi-saksi ini tidak muncul, nggak berani muncul dong. Kan kamu yang membuat orang di penjara. Kenapa sembunyi gitu? Kenapa sembunyi gitu? Hadirkan. Kalau memang kalian dulu merasa bersalah diarahkan oleh Rudiana, jujurlah seperti Liga Akbar, jujur aja gitu. Karena walaupun kalian nggak ada juga, nanti hakim akan menilai bahwa semua kualitas produk tuntutan, dakwaan maupun vonis hakim ini adalah di luar daripada batas keprofesionalan seorang hakim. Dan tidak banyak kasus seperti ini. Tidak banyak kasus seperti ini, sehingga sangat mudah bahwa aroma kemenangan, aroma kebebasan mereka akan sudah mulai baik, Bang. Tercium. Insya Allah mudah-mudahan hakim dapat mengabulkan PK kami dan tidak hanya kami, ke-7 terpidana lainnya. Oke, Pak Kudri, ini melihat berkaca mungkin ya pada sidang sebelumnya, kualitas saksi yang semakin juga cukup meragukan. Bang Farad mengatakan sudah akan menghadirkan saksi meskipun kualitasnya ini nanti biarlah pada sidang nanti menilai. Tapi bagaimana kemudian melihat peluangnya dan jika nanti tidak dikabulkan, apakah ada pasal juga yang dikenakan untuk saka tatal, Pak Kudri? Bisa dijawab usai jeda, Pak Kudri, sesaat lagi kami kembali.
Ya, sidang ini masih akan berlangsung pada tanggal 24 Juli, pemirsa. Tapi saya mungkin akan tanya ke Pak Kudri, melihat peluang Saka Tatal ini dikabulkan sidang PK-nya seberapa kuat, Pak? Dan apabila tidak dikabulkan, apakah ada pasal yang dikenakan juga kepada Saka Tatal? Yang terakhir dulu yang saya jawab ya. Oke, silakan. Permohonan PK itu intinya cuman tolak atau kabul. Ya, kalau ditolak artinya nggak ada ini. Ya, nggak ada efek apa-apa kepada pemohon kasasi, pemohon PK. Oke, jadi tidak ada ya dikenakan. Kalau kabul, dikurangikah masa hukumannya? Ya, dia udah habis gitu loh. Atau dinyatakan bebas. Ya kalau bebas dia ini ya. Tapi bisa jadi juga putusan permohonan PK-nya diterima dengan cara mengurangi hukuman. Tapi menurut perkiraan saya nggak mungkin hakim akan, karena dia udah habis masa penuntutan itu gitu loh ya. Nah jadi ini cuman tolak atau kabul, itu aja. Ditolak atau dia dibebaskan, dinyatakan bebas itu keduanya. Nah kedua, seberapa besar kemungkinannya tergantung bukti apa. Kalau dia menggunakan novum, ya bukti apa yang bisa meyakinkan bahwa memang Saka Tatal itu tidak melakukan gitu loh. Kalau misalnya saksi, ya katakan ada saksi yang selama ini nggak mau muncul karena takut, itu juga akan diuji, ya dia keterangan bersesuaian dengan keadaan-keadaan yang lain atau tidak gitu loh, ya kan nanti bisa ya. Satu itu. Kalau misalnya ada bukti misalnya berupa dokumen misalnya, ya kan, nah itu kita lihat itu mungkin yang lebih ini ya, atau ada bukti digital, ya misalnya kita nggak tahu rekaman kah atau apa dari misalnya catatan dari operator operator seluler bisa dicari, kita nggak tahu apa yang mau dia ajukan, atau misalnya ahli, ya kan bisa saja ahli yang mau dikatakan itu. Tetapi mesti diingat juga ketika sidang pertama untuk pemeriksaan bukan pokok perkara PK-nya tapi di pengadilan negeri, itu termohon PK-nya juga hadir, dipanggil. Dalam hal ini penuntut umum. Ya penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk mengajukan ahli. Karena kan nanti kan termohon PK-nya dia mengajukan kontra memori PK. Jadi kan memori PK yang diajukan oleh pemohon PK itu dikasih kepada termohon PK. Dalam hal ini penuntut umum. Penuntut umum berhak untuk mengcounter, termasuk mengajukan ahli, mengajukan saksi dan itu bisa. Jadi persidangannya kita lihat ya. Jadi pertanyaan berapa besar kemungkinan PK itu bukan permohonan PK-nya, prosedurnya bukan, tapi nanti pokok perkaranya oleh hakim agung itu ya, majelis PK-nya itu akan menerima PK itu tergantung satu argumentasi, tentu bukti ya bergantung bukti dengan catatan ini sudah melalui syarat 6 bulan itu sudah terpenuhi, ya kan, itu dianggap berkaitan atau tidak satu. Kedua misalnya argumentasi yang dibuat oleh pemohon PK untuk meyakinkan hakim bahwa memang ada kekeliruan dalam arti kekeliruan bukan kekeliruan, ada kekeliruan fakta, ada kekeliruan penerapan hukum, ada kekeliruan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Iya kan? Ya, itu kan ada 3. Jadi kekhilafan yang nyata itu satu, dia salah menerapkan hukumnya tidak tepat atau tidak tidak sesuai dengan fakta yang didikan. Ketiga misalnya kurang pertimbangan hukumnya. Ya, bergantung argumentasi yang dibangun oleh pemohon PK itu. Ya kan saya juga nggak tahu apa sih yang dulu pertimbangan hukum. Ya tadi katakan misalnya soal niat ya. Jadinya kan pembunuhan berencana. Itu kan harus ada kesepakatan antara pelaku ya apalagi ini dilakukan oleh lebih satu orang. Ya kan, delneming itu ada penyertaan. Di mana itu ada
kesepakatan si ini berbuat apa, yang ini melakukan apa, itu kan harus ada bagi-bagi tugas. Di mana dia misalnya katakan bahwa hakim tidak bisa membuktikan dan seterusnya, ya kan? Dan apalagi ini dikaitkan dengan misalnya ada ini seksual, kejahatan seksual sebelumnya itu ini ya itu. Dan kenapa itu nggak dikaitkan misalnya ya saya nggak tahu apa argumentasi, tapi prinsipnya argumentasi yang diajukan oleh pemohon PK itu harus meyakinkan ya tanpa keraguan apapun sehingga hakim nyatakan oh ya betul ini dulu hukumannya tidak tepat dilaksanakan. Jadi ada hal mengenai prosesnya yang tidak tepat dan substansinya tidak tepat. Itu bisa kemungkinan atau kombinasi kedua ini ya, hukum acaranya, hukum formil dan hukum materialnya itu ada yang dilanggar atau materi yang dilanggar atau kedua-duanya yang dilanggar. Ya bergantung kepada argumentasi pemohon PK dengan data yang dimiliki itu. Baik. Sebelum saya ke Pak Benny, saya kembali ke Bang Farhad. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan juga dari pihak kuasa hukum tentunya jelang PK yang akan berlangsung nanti pada tanggal 24 Juli nanti. Halo? Bang Farhad? Kurang jelas suaranya, Mbak. Oke. Pertanyaannya. Bang Farhad, halo. bagaimana kemudian harapan dari pihak kuasa hukum? Silakan Bang. Harapan kami adalah ya saksi-saksi yang berbohong itu untuk bertobat, kemudian nggak usah lagi bikin-bikin manuver sampai saksi pakai pengacara, kemudian pengacaranya membentuk tim, terus sebagai tim pencari fakta, padahal orang-orangnya itu aja gitu. Nah, jadi jangan juga terlalu membela-bela pihak polisian, karena ini bukan masalah Polri secara institusi, tapi menurut saya adalah orang-orang yang memiliki jabatan sebagai penyidik, yang sebagiannya udah meninggal kan, sekarang nggak ada tanggung jawab turun-temurun untuk membela kekaburan ataupun kegelapan ini. Nah, jadi kiranya pihak Kapolri turun tangan langsung, Pak. Jadi jadilah polisi ini bukan hanya sebagai penyidik, tapi juga jadi dokter hukum yang menyembuhkan penyakit-penyakit dan ketidakadilan ini. Jadi caranya begitu, jangan kekeh. Sampai saat ini kami melihat pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat itu tetap kita protes tidak ganti juga penyidiknya, itu mulu, akhirnya kalah gitu. Nah, sebaiknya sebelum kalah dan malu sebaiknya diklarifikasi aja gitu. Baik. Diproses, kemudian diluruskan. Kalau mereka memang tanpa harus menunggu PK, kalau perlu ditangguhkan dulu penahanan mereka sampai ada keputusan apakah mereka itu akan bebas atau tetap dihukum seumur hidup. Demikian. Baik. Pak Benny terakhir bisa merespons juga dari pernyataan Bang Farhad, tapi kita sudah melihat serangkaian proses kasus pidana ini panjang sekali. Apa ini yang kemudian bisa menjadi pelajaran dari pihak kepolisian terkait dengan ini? Yang pertama tentunya berangkat dari hasil evaluasi penanganan pertama tahun 2016. Dari kelemahan-kelemahan kekurangan ini tidak boleh terulang kembali, tidak boleh underestimate, tidak boleh menganggap satu kasus itu ini sederhana. Karena era sekarang ketika publik tidak puas, mereka akan memviralkan kasus ini dan kemudian nanti menjadi atensi publik. Oleh sebab itu kedepankan pendekatan secara saintifik karena itu tidak terbantahkan. Ahli tersedia mau dari bidang apapun, Puslapfor, Pusdok, SDVI semua ada, tinggal meminta. Kenapa ini saya sampaikan? Karena salah satu isi putusannya itu penyidik ngomong, kami bukan ahlinya CCTV. Itu kan konyol. Harusnya tinggal meminta. Kemudian kedua tentunya perlu transparansi. Sehingga dalam penanganan kasus pun tahapannya sesuai ketentuan kan harus memberikan SP2HP kepada pihak pelapor. Sehingga mereka tahu progres dari penanganan kasusnya. Nah, dalam konteks penanganan kasus Vina ini tentunya pihak Polda jangan terburu-buru, harus cermat. Karena di balik publik mempertanyakan siapa sesungguhnya yang melakukan itu, siapa tersangkanya, ini suatu proses akan berjalan.
mudah-mudahan nanti dari apa yang dilakukan oleh Pak Farhad ini ada hal-hal yang bisa dipetik, ada hal-hal yang bisa nanti diambil untuk proses penanganan selanjutnya. Baik. Masih 10 hari lagi kita juga akan nanti menunggu sampai tanggal 24. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto, terima kasih Pak Kudri Sitompul dan juga terima kasih Bang Farhad Abbas sudah bergabung bersama kami.